Hai, ketemu lagi dengan aku kayak beda apa sih dulu ya. Ini sedikit cerita ya teman-teman. Dulu di Indonesia itu aku pakai bedak racikan, uh, racikan dari dokter ya, uh, sampai muka kinclong banget juga ya, kinclong banget. Jadi itu lama aku pakai ya, jadi lama dipakai sampai di sini kayak ada garis-garis merah gitu ya. Itu apa namanya, kulit menipis gitu ya teman-teman. Pada waktu itu aku masih ingat itu. uh, jadi ada trennya dulu, kita cek ke dokter itu, cek ke dokter jenis kulit apa segala macam ya. Jadi ada jerawat, ada obat jerawat. Jadi waktu itu komplit itu bedak dari dokter itu, uh, jerawat, untuk uh, bukan pemutih sih namanya, uh, pokoknya dia lengkap lah, ada bedak malam, ada kalau siang bedak siang, siang malam gitu ya. Jadi ada pula moisturization, apalah itu untuk agar nggak hitam kena matahari gitu ya. Jadi aku pakai itu kurang lebih berapa tahun, lama ya, lama. Jadi itu lama banget, uh, lama lah, jadi sampai tipis-tipis-tipis gitu lah kan. Jadi setelah itu uh, teman aku bilang, muka kamu kok setiap hari merah ya. Iya ya, kayak padahal aku nggak make up gitu ya kan. Apa yang salah ya gitu ya kan. Terus aku baliklah ke dokternya, tanya, dok, kok muka saya ada yang muncul kayak bercak-bercak merah kayak gitu ya. Oh, dokternya bilang ya nggak apa-apa gitu ya kan. Oke, uh, dokter bilang nggak apa-apa, tapi aku nggak percaya sampai situ aja gitu ya. Aku uh, cari lagi pengetahuan mengenai uh, apa kandungan apa yang digunakan. Ternyata ada, nggak bisa itu terus-terusan dipakai di kulit. Kulit akan lapisan luar, aku nggak tahu ya bahasa bahasa medisnya, epidermis atau apa gitu ya. Terus itu sangat berbahaya. Jadi tidak aja menyebabkan kulit menipis, dan akhirnya bisa juga kalau dalam jangka waktu dipakai itu bisa menyebabkan kanker kulit juga ya teman-teman. Itu yang aku baca ya. Itu dari akhirnya aku stop lah ya, stop. And then itu berutusan ya, berutusannya itu parah teman-teman. Jadi sebulan itu full jerawat ya, jerawatnya wah banyak banget ya. Jadi sampai ada kayak apa ya, kayak ada jerawatnya, nggak jerawat kecil gitu teman-teman, tapi jerawatnya besar gitu ya kan. Jadi akhirnya itu berutusan. Jadi untuk netralkan berutusan tersebut waktu itu aku nggak pakai kosmetik ya teman-teman. Jadi nggak pakai kosmetik. Jadi aku beli lidah buaya yang gede panjang. Jadi aku setiap malam kasih itu. Jadi akhirnya dengan itu kempes ya. Itu sakit juga gitu, sampai perasaan meriang gitu ya, akibat berhenti dari krim dokter itu. Itu saya itu ketergantungan gitu ya. Jadi waktu itu sedikit aja kena sinar matahari muka saya langsung merah
gimana gitu ya. Jadi kalau dari kantor gitu, kalau saya misalnya keluar nggak ada apa namanya, kalau panas banget itu mukanya sudah nggak cocok lagi pada waktu itu ya teman-teman. Nah jadi kalau saya bermakeup juga, makeupnya nggak lengket pada waktu itu, jadi makeupnya kayak topeng, tahu nggak, kayak topeng gitu ya. Jadi dia kayak topeng gitu. Nah akhirnya muncullah plek hitam teman-teman. Nah berutusannya jerawat sembuh ya, tapi plek hitam muncul ya. Plek hitam itu muncul dan sangat susah menghilangkannya. Sudah banyak cara dilakukan ya. Aku ada plek hitam karena aku pakai makeup nggak kelihatan, tapi ini ada masih bekas daripada berutusan akibat daripada apa namanya, pakai kosmetik yang pakai racikan dokter. Aku nggak bilang salah kita pakai kosmetik dari dokter, tapi jangan terlalu lama karena kulit akan ketergantungan. Ketika kita berhenti itu akan berutusannya parah teman-teman. Aku berutusan 1 tahun itu, 1 tahun lebih gimana ya, berutus parah gitu ya, mukanya hancur gitu. Oke. Nah 1 tahun berutusan, iya 1 tahun teman-teman, sampai muka benar-benar goods. Belum goods juga ya. Nah setelah 1 tahun udah mendingan, jadi udah normal kembali. Kalau kepanas tanpa payung tanpa apa sudah bisa, sudah nggak apa-apa. Kalau dulu waduh, kalau misalnya harus ke lapangan, kayak sidang lapangan gitu ya, kan panas gitu ya, aku tuh waduh gimana nih gitu, muka aku itu pasti kayak bakal kebakar panas merah gitu teman-teman. Jadi itu aku secara pengalaman bagaimana berutusannya muka aku akibat berhenti dari krim dokter. Jadi sebagai saran dari aku ya teman-teman yang pernah pakai krim dokter itu, kalau mukanya masih normal, nggak mesti ke dokter, pakai krim-krim racikan dokter itu sebaiknya jangan dipakai deh. Soalnya kalau berhenti dari krim itu perawatannya luar biasa ya teman-teman. Jadi ada yang gimana ya, pokoknya kita harus ekstra banget, nggak, not too easy to handle it. It is very difficult to make our skin be normal again, something like that. It is my experience, so I share in here ya. Jadi itu pengalaman untuk apa namanya, untuk pakai krim dokter. Nah pengalaman selanjutnya, nah setelah itu aku kan pindah ke luar negeri ya. Saya mengalami pindah ke luar negeri, saya sudah cocok dengan satu produk pada waktu itu ya. Satu produk itu produknya ringan, jadi cocok di muka, nggak berat gitu ya, tapi ringan banget. Saya sudah cocok dengan produk itu. Memang aku pakai pakai makeup itu ya agak-agak lama, maksudnya ada foundation, ada powder, ada prime makeup, ada sunblock ya, gitu-gitu dulu ya. Pada waktu saya masih di Indonesia, belum
sudah menikah saya itu, tapi kan nah dan masalah baru lagi terjadi ya teman-teman, ketika saya nggak ada cocok dengan produk yang ada di sini ya. Aku berganti-ganti produk itu juga nggak bagus teman-teman. Aku mengalami kayak berutusan baru lagi gitu loh. Aku nggak tahu ini kulit aku memang sensitif banget ya, tapi setiap ganti produk aku mengalami berutusan, jadi bawaannya waduh gimana nih gitu ya kan. Apa yang cocok, jadi uh, for trying one product itu butuh waktu. Nih aku tes produk Cetaphil itu belum cocok di kulit juga ya, masih gimana gitu ya. Jadi CoverGirl just trying, but I don't know it is will fit for me or no. But ya setiap aku coba produk baru, efeknya itu tidak bagus di muka aku per first time. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cuma share pengalaman. Jadi intinya jangan coba-coba produk baru kalau memang itu produk cocok untuk kita ya itu aja. Produk itu tidak melihat apakah itu mahal atau murah, yang penting cocok untuk kita. Even the product very expensive, but if not good for us, it is don't use it. That's what I mean. That's karena kulit, our face sometimes need nutrition ya. Kita tidak tahu apa yang jadi ketika kita tes produk itu, kalau pertama sekali beli produk itu belilah yang kecil, jangan yang besar dibeli itu teman-teman. Jadi aku 2 kali berutusan muka karena ganti produk. Pertama di Indonesia aku stop untuk pergunakan produk dokter itu 1 tahun. Aku kena berutusan, jadi selama 1 tahun itu aku coba untuk back to natural, kembali ke alami. Lidah buaya pada waktu itu besar ya, dibeli di supermarket atau di pasar nggak ada waktu itu. Aku beli di Cijantung, di Carrefour, Super Giant, seperti itu ada ya, khusus untuk ini. Jadi mendinginkan muka atau menetralkan kembali itu. Nah itu pertama, itu 1 tahun pemulihannya, cukup lama ya sahabat-sahabat semua. Dan setelah aku pindah ke sini, aku masih ada produk-produk yang dari Indonesia aku bawa waktu itu, tapi sayang sekali di bandara karena itu bentuk liquid, aku kurang kurang ngerti juga waktu itu. Jadi hanya ada aturan katanya kan, jadi diambil sama immigration itu. Jadi diambil di sini udah sampai di Amerika itu. Pas aku dicek, aku buat di tentengan, tapi itu dicek tas tentengan aku diambil itu karena unik juga ya. Jadi aku nggak punya lagi, akhirnya beberapa bulan masih ada yang diambil, yang masih dalam kemasan. Seharusnya aku taruh di di koper atau gimana, ini enggak, itu masih kemasannya bagus, itu yang diambil.
tapi kalau yang sudah dipakai nggak diambil pada waktu itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang nih aku ada berutusan, tapi ini karena aku pakai makeup jadi nggak kelihatan banget ya. Ada di sini tuh, di sini teman. Nih aku pakai makeup jadi nggak kelihatan. Jadi ini aku coba pakai vitamin C, serum vitamin C untuk menetralkan, karena aku lihat kandungannya itu adalah dari jeruk ya, vitamin C ya, itu vitamin C ya. I hope it will good for me. Tetapi yaitu teman-teman, jadi setiap pergantian produk kecantikan itu ada risikonya, teman-teman. Jadi saran dari aku ya, kalau memang itu produk cocok buat teman-teman, jangan ganti lagi, karena produk itu setelah aku teliti-teliti ya, nggak perlu mahal, yang penting cocok. Itu teman-teman, semoga pengalaman saya berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.